Di sini saya akan menjelaskan materi tentang probabilitas diskrit. Probabilitas diskrit biasa disebut dengan percobaan Bernoulli, yang sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Kedua, tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Yang kedua, probabilitas sukses dinyatakan dengan P tetap konstan atau tidak berubah dari suatu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P, atau tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Selanjutnya, distribusi binomial. Banyak X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut sebagai variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial dan lainnya dinyatakan sebagai berikut. Ya, contohnya rumusnya seperti ini. Kita langsung ke soal saja. Soal pertama seperti probabilitas di Universitas Tanjung Pura mendapatkan akreditasi A harus melampaui standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Universitas Tanjung Pura sebesar 80%. Pada suatu provinsi terdapat 30 universitas. Berapakah peluang 15 universitas yang mendapatkan kreditas A? Kita langsung menghitung di Excel saja. Kita terus diketahui probabilitasnya itu 80%. Trial itu 30. Number itu peluangnya 15. Untuk mencari probabilitasnya kita memakai rumus binom dis. Nah, kita ikutkan ini bawah. Pertama, create numbernya. Kedua, trial. Ketiga, probabilitas. Langsung pilih probability mass function. Hasilnya 0,00179. Langsung ke soal kedua. Soal kedua, jika total mahasiswa di Karbal yang mengikuti ujian seleksi beasiswa Karbal sebanyak 200 orang dengan indeks nilai rata-ratanya 88 dan diketahui standar deviasinya 65, berapakah peluang mahasiswa di Karbal untuk mendapatkan 75? Kita langsung ke Excel lagi untuk menghitungnya. Kita menulis rata-ratanya di sini 88. Standar deviasinya 65 dan peluang X-nya itu 75. Untuk mencari mean-nya kita memakai rumus sama dengan average number 88 dan 65 sama dengan 76,5. Untuk mencari probabilitasnya kita memakai rumus sama dengan norm dis. Yang pertama kita masukkan X, lalu kedua mean-nya, lalu probabilitasnya standar 65, lalu tekan probability mass function sama dengan hasilnya 0,006136. Selanjutnya yang materi selanjutnya distribusi Poisson. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson.
Bila X dinyatakan banyak sukses yang terjadi adalah rata-rata banyak sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan E sama dengan 2,78, maka rumus distribusi Poissonnya adalah seperti ini. Selanjutnya, rata-rata dan variasi distribusi Poisson. Mean, rata-rata dan variabel dari distribusi. Catatannya, distribusi Poisson sebagai suatu bentuk pembatas distribusi binomial pada suatu n besar. Sedangkan P mendekati 0 dan MP konstan. Sehingga bila n besar dan P mendekati O, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomialnya dengan nu sama dengan NP. Langsung ke contohnya. Contoh pertama, 200 pekerja konstruksi dari Jawa telah dipesan untuk bekerja pada suatu proyek di luar Jawa. Jika probabilitasnya pekerja yang telah memiliki tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah probabilitas ada 3 orang pekerja yang tidak datang? Yang pertama kita diketahui N sama dengan 200, peluangnya 0,001 dan X-nya 3. Rata-ratanya nu sama dengan N dikali P sama dengan 200 dikali 0,01 sama dengan 2, dan hasilnya 0,804 atau 18,04%. Kita langsung mencoba mencarinya di yang pertama. Kita NP-nya tadi 200, peluangnya 0,01, X-nya 3, maka yang dicari sama dengan 200 dikali 0,01 sama dengan 0,005. Untuk mencari Poissonnya sama dengan Poisson X langsung mean kan true and false sama dengan 0,0, hasilnya 0,06807. Contoh selanjutnya, rata-rata terjadi kecelakaan di suatu lampu lalu lintas dalam seminggu 2 kali. Dengan mengasumsi bahwa banyak terjadi kecelakaan mengikuti distribusi Poisson, temukan peluang dalam 1 minggu tidak terjadi kecelakaan. Jawaban Poisson, jawabannya diketahui nu-nya sama dengan 2, ditanya P dalam kurung X sama 0, hasilnya 0,1353. Kita langsung mencobanya di Excel. Tadi kita memakai rumus Poisson, sama kan Poisson list. Kita lihat X-nya itu 0, lalu mean-nya itu 2,
fast, enter, ya. Hasilnya sama 0,13535, sama seperti jawabannya. Ya, kita lanjut contoh selanjutnya. Peluang seseorang meninggal pada umur 20 tahun adalah 0,0075. Jika ada 100 orang yang berumur 20 tahun, tentukan peluang ada yang meninggal sebanyak 2 orang. Caranya itu seperti ini, menggunakan dua cara. Yang pertama, cara binomial dan cara Poisson. Kita mencobanya dengan cara binomial. Binomial sama itu rumusnya yang tadi, S sama bilang binom this number S. Numbernya itu tadi 2 lalu trialnya tadi ada 100 orang. Jadi 100. Lalu probabilitasnya peluang yang meninggal itu 0,0075 kan 0,0075. Nah, 0,75 yaitu kita tekan fast sama dengan, ya, hasilnya 0,013385. Lihat hasil di contoh, ya, kurang lebih sama. Kita selanjutnya pakai cara Poisson. Binomial. Cara pakai binomial itu Poisson. Rumusnya sama dengan Poisson this X-nya tadi, X-nya 2, min-nya minnya 0,075 0,75 rupanya itu X-nya, maaf tadi X-nya 3. Oh, X-nya 2. 1,5 files sama dengan 0, hasilnya 0,132853. Ya, hasilnya ya sama. Contoh ketiganya 200 penumpang telah memesan tiket untuk penerbangan ke Jepang. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang 1%, maka berapakah peluang 3 orang yang tidak akan datang? Kita langsung ke Excel untuk menghitungnya. N-nya itu jumlah penumpang 200 orang. Probabilitasnya itu 1%. Lalu X-nya itu
peluangnya 3. Untuk mencari M-nya kita harus mengkalikan N-nya dikali P dengan N-nya 200 dikali 1% sama dengan 2. Lalu kita memasukkan rumus Poisson-nya. Poisson this X M-nya. Lalu probability mass function sama dengan itu nilainya 0,180447. Itu hasil dari contoh Poisson 3. Sekian dari saya. Terima kasih.